Hey, what's up guys? It's Timothy Kusuma here. Hari ini saya akan nge-review kamera yang bener-bener tidak mainstream. Kamera ini ialah Sigma FP. Ini kamera yang jarang banget ada di pasaran Indonesia. Bentuknya kecil banget. Ini kayak kamera pocket, tapi ini sudah full frame, sudah support 4K, dan sudah 12 bit. Apa yang bikin Sigma ini tuh sangat-sangat jarang ya? Sigma ini peminatnya masih sangat sedikit dibandingkan kompetitor sebelah, Sony atau Fuji. Kedua adalah dia pakai L-mount. L-mount ini masih bisa dibilang salah satu sistem yang masih sangat baru banget. Yang pakai L-mount itu adalah si Leica, Sigma, dan si Panasonic. Jadi mereka bikin yang namanya L-mount Alliance. Kalau misalnya tertarik, sebenarnya Sigma FP ini ada, tapi barangnya barang second dan tidak garansi resmi. Jadi kalau kita bisa lihat di Tokopedia, ada sebenarnya yang jual Sigma FP ini tuh sekitar 30 jutaan, udah berikut sama lensanya. Kenapa beli Sigma FP ini? Karena ini adalah salah satu kamera full frame pertama yang sudah support 4K dengan 12 bit. Kalau misalnya dulu-dulu, waktu Sigma FP keluar sekitar 1 tahun yang lalu, rata-rata yang full frame itu cuma 8 bit atau 10 bit. Biasanya yang 10 bit itu aja juga masih APS-C. Belakangan baru keluar Sony A7S Mark III, itu dia akhirnya support 10 bit, tapi masih pakai S-Log ya. Kalau misalnya dia pakai Atomos mungkin bisa jadi 12 atau 14 bit. Lalu dia sudah support RAW. Ya tentunya A7S Mark III kan harganya sekitar 50-60 jutaan, dan ini hanya setengah harganya. Kedua, kenapa saya beli Sigma FP ini? Karena Sigma FP ini sebenarnya sudah L-mount. L-mount ini banyak yang nggak suka karena ya memang sistem baru, lensanya masih sangat sedikit. Tapi kalau saya sendiri sih ngelihat sebenarnya L-mount ini bisa kok pakai lensa-lensa M-mount, tinggal pakai adapter kayak begini, dan dia sudah bisa close focus. Jadi lensa-lensa Voigtlander seperti kayak begini, ini bisa banget dipakein di Sigma FP ini. Untuk lensa lainnya, Lumix juga udah ngeluarin kok. Saya ada 20-60 dan ada 50-1.4S Pro. Ini lensa yang dibilang kopian dari Otus dan ditambah autofocus. Kalau Otus, Zeiss Otus itu kan manual. Nah, ini autofocus. Ini sudah certified by Leica juga, dari Panasonic ya. Oh, tapi jangan salah. Ini sebenarnya bisa dipakein MC31, lalu dipakein lensa-lensa Canon. Jadi kalau misalnya udah punya MC31, udah punya ini adapter dari Leica SL ke M-mount, ya sebenarnya bisa aja dipakai beberapa lensa-lensanya M-mount atau lensa-lensanya Canon. Ya cuman autofocusnya itu sangat-sangat nggak baik, karena hunting terus, kita maju depan kanan kiri itu tuh dia nggak bisa recognize dengan baik. Ini meskipun kamera untuk video, tetap Sigma FP ini nggak punya IBIS. Jadi ini hal yang saya cukup sayangkan banget sih. Ketiga adalah Sigma FP ini rajin banget update firmware-nya. Jadi memang ini masih sistem yang baru, autofocusnya pun juga masih belum terlalu cepat, tapi this is something new. Keempat yang saya suka dari kamera ini adalah tombol-tombolnya itu benar-benar straightforward dan benar-benar minimalis banget. Yang pertama adalah tombol on off seperti biasa. Terus ini ada untuk cine mode atau photo mode. Jadi kalau mau foto langsung ke kananin, mau sini ke kiriin, seperti itu. Ini untuk record video, ini untuk record foto. Dan ini ada putaran untuk atur aperture atau untuk atur speed. Ini cukup biasa ya, QS-nya sama kayak Fuji, ada 8 menu yang paling gampang. Ini untuk di bodinya ada 4 menu. Ini QS itu kayak quick menu, jadinya bisa langsung set ISO atau exposure. Ini semua customizable. Terus untuk menu utamanya semuanya di sini. Jadi benar-benar dibikin
seminimalis mungkin ya. Dan fitur yang paling saya suka adalah fitur tone dan fitur color. Kalau color ini kita untuk pilih warna, ada forest green, teal and orange, classic blue, classic yellow, monochrome, standard, dan sebagainya. Nah, kalau untuk tone ini yang paling kepake adalah kita bisa ngeset secara manual shadow dan highlightnya. Jadi kalau misalnya kita perlu ngangkat shadow, kita nggak usah terlalu capek di post pro, sebelum foto shadownya kita naikin. Dan kalau highlightnya terlalu tinggi, terlalu terang, ya kita bisa turunin sendiri. Jadi ini kayak bentuk curve sendiri ya. Image quality dari Sigma FP yang saya suka itu dynamic range-nya bagus, bisa balikin highlights dengan cukup oke, bisa narik shadow juga, warnanya nggak lari-lari kanan kiri, dia akan revert tuh warna yang sebenar-benarnya, tapi warnanya tuh jauh lebih natural dan jauh lebih cinematic atau jauh lebih enak dipandang lah. Beberapa hasil foto dari Sigma FP ini saya suka banget karena dia warnanya juga tebel, juga gampang banget dieditnya. Itu yang bikin enak banget untuk ngedit foto-foto dari Sigma FP, dari JPEG ataupun RAW. Yang paling saya suka adalah dia punya yang namanya semacam creative style atau picture style sendiri yang namanya teal and orange. Jadi hasil warna yang dihasilkan itu JPEG-nya itu langsung benar-benar teal and orange, lebih pop, jadi lebih berdimensi lah, seperti itulah kira-kira. Dan warna yang dihasilkan tuh jauh lebih enak dipandang di mata sih. Untuk video quality, ya dia udah 4K, udah 12 bit, udah RAW lagi, jadinya saya pikir this is one of the best for video ya. Jadi kalau udah 12 bit ya udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah. Cuman saya ngeliat tuh gradasinya, hasil-hasilnya dari video itu bener-bener bagus dan bener-bener cinematic. Jadi ya pakai Sigma FP aja lah, udah 12 bit, udah RAW, udah gampang gitu loh. Jadi ya paling tinggal distabilin aja gitu. Sebelum beli Sigma FP ada beberapa aksesoris yang mesti dibeli duluan. Yang pertama adalah small rig body rig untuk Sigma FP. Ini jadi small rignya khusus, dia ada wooden gripnya di sini. Ini yang bikin enak pakai, yang bisa bikin motonya lebih nyaman atau bikin video jauh lebih nyaman. Kalau untuk pakai stabilizer pun juga jauh lebih nyaman kalau misalnya ada small rig ini. Yang kedua yang mesti dibeli adalah Samsung T5 SSD ini, karena ini kan dia support sama si Sigma FP ini. Sigma FP ini kan dia sudah 12 bit RAW di full frame-nya ya. Jadinya itu kan filenya gede banget. Nah, kita harus pakai Samsung T5 ini. Kalau misalnya pakai memory card biasa itu cuma support up to 8 bit atau 10 bit deh. Tergantung sama firmware-nya. Nah, yang ketiga yang mesti dibeli adalah adapter close focus dari L mount ke M mount. Ada adapter yang non close focus, ada yang close focus. Ini saya punya yang close focus. Ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau misalnya kita pakai lensa-lensa Leica atau lensa Voigtlander M mount, itu kan rata-rata kebanyakan minimum focus distance-nya kan 70 cm. Kalau pakai close focus ini jadinya cuma 40 atau cuma 50 cm. Ya, jadi this is pretty useful. Yang keempat adalah beli dual charger untuk Sigma FP ini. Sigma FP ini baterainya boros ya, tapi kalau ada dual charger begini rasanya jauh lebih enak dan nyaman. Jadi bawa baterai lebih lah, apalagi kalau misalnya kepake untuk video. 4K 12 bit Pro itu makan power banget, makan baterai banget. Yang kelima adalah beli stabilizer untuk Sigma FP. Tapi jangan sembarangan stabilizer. Stabilizernya harus support sama Sigma FP. Kayaknya yang support itu adalah si Zhiyun, Crane 2S, 3S, dan DJI. DJI itu yang baru RS2 dan RSC. Ya, jadi Sigma FP ini nggak terlalu support sama stabilizer lama. Jadi kita mesti cek compatibility listnya, dia support nggak untuk Sigma FP ini. Karena kalau misalnya beli stabilizer terus nggak support kan ya ribet sendiri, susah sendiri. Jadi setelah saya pakai selama 1 tahun ini, Sigma FP itu kamera yang cukup kecil tapi powerful. Lensa-lensanya pun support M mount, lensa-lensa yang saya suka dan bisa close focus.
Ini salah satu daya tarik sih sebenarnya untuk Sigma FP. Dan yang terakhir adalah selama ini saya bikin video itu juga pakai Sigma FP ini. Sigma FP ini warnanya bener-bener bagus ya karena dia udah 12 bit. So sekian review saya untuk Sigma FP. Ini kamera kecil tapi sangat powerful. So that's all for now. Thank you guys for watching.